Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati pada para alim ulama, pada para kiai, pada para sesepuh, para guru-guru yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Pada hari pertama bulan Ramadan ini kita bisa berkesempatan untuk sama-sama mengkaji tentang makna dan tafsir daripada huruf hijaiyah. Bahwasanya selama ini kita telah memahami bersama huruf hijaiyah adalah suatu huruf yang sangat istimewa, sehingga Allah menjadikan wahyu Quran diturunkan dalam bentuk huruf hijaiyah. Tentu ada suatu keistimewaan di dalamnya. Bahkan di dalam ayat-ayat tertentu Allah menggunakan huruf-huruf hijaiyah sebagai simbol ayat-ayatnya. Maka dari itu, dengan izin Allah, kita semua dipahamkan bahwasanya di antara ilmu-ilmu Allah banyak juga yang ditamsilkan di dalam keberadaan huruf hijaiyah tersebut. Bahkan di dalam Quran, Allah menggunakan satu huruf sebagai satu ayat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ayat Shad dan juga ayat Nun menjadi suatu simbol ada apa sebenarnya Allah menggunakan huruf-huruf tersebut untuk menjelaskan rahasia ilmunya. Namun bagi kita yang mau berpikir tajam, mau berpikir secara kritis, berpikir secara sistematis, insya Allah dengan ridha Allah akan dimudahkan untuk memahami ada apa sebenarnya di balik rahasia-rahasia huruf itu, seiring dengan ridha Allah untuk menguatkan keyakinan jiwa kita akan kebesaran dari Allah dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga berujung kepada niat kita untuk menguatkan kebenaran daripada Al-Quran tersebut dengan adanya huruf hijaiyah. Mungkin kita semua banyak bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan ayat Alif Lam Mim? Apakah selama ini tidak ada maknanya? Mungkin bagi orang-orang yang tidak mau berpikir akan mengatakan bahwasanya huruf Alif Lam Mim tidak ada maknanya, hanya Allah yang tahu. Sehingga mereka tidak berani untuk mengambil suatu pemikiran ada apa sebenarnya di balik rahasia huruf itu. Allah juga memberitahukan bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada orang-orang yang berpikir dengan niat untuk menguatkan keyakinan dan keimanannya. Namun seiring dengan adanya huruf hijaiyah, keluarnya huruf hijaiyah tafsir ini tidak ada niatan untuk menguak rahasia daripada huruf-huruf yang ada di dalam ayat Al-Quran. Hadirnya tafsir hijaiyah ini adalah merupakan suatu simbol, suatu bentuk kiasan bagaimana untuk menjelaskan sebuah ilmu melalui kias daripada huruf hijaiyah. Dulu sebelum kita menyampaikan pemahaman ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat atau ilmu tarekat, kita banyak menggunakan kias-kias atau simbol dengan menggunakan alam semesta, dengan menggunakan cahaya-cahaya perbintangan ataupun cahaya bulan, dengan cahaya matahari. Mungkin juga menggunakan kias-kias merupakan sebuah contoh adalah buah-buahan. Dari biji menjadi sebuah tanaman dan berakar, lalu menjadikan sebuah daun, lalu jadilah sebuah pohon yang berdaun lebat, kemudian menimbulkan suatu bunga, sehingga menimbulkan suatu pohon yang berbuah penuh rasa dan ada yang tidak ada rasa. Ada buah yang pahit dan manis, lalu menghasilkan sebuah biji. Dengan alam itu kita bisa mengambil suatu
kiasan tentang bagaimana untuk menjelaskan ilmu tentang ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Bahkan ada satu ilmu yang sering sekali dilupakan, yaitu tentang ilmu perjalanan menuju insan kamil khalifatullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah memahamkan kepada kita semua bagaimana huruf alif kita maknai dengan keadaan diri Nabi Adam. Karena di dalam perjalanan hijaiyah alif Bani Adam, kita mengambil suatu makna bahwasanya perjalanan alif sampai lam menuju mim merupakan suatu simbol makna tentang perjalanan. Sehingga kita jika ingin mengetahui ada apa di balik alif lam mim adalah suatu menunjukkan tentang suatu perjalanan yang diawali dari alif menuju lam menuju mim. Sehingga jika kita mengambil suatu contoh sebuah makna alif adalah sebagai Adam, dengan merujuk kedudukan Adam sebagai insan kamil yang disempurnakan Allah segala sifat-sifatnya untuk ditugaskan menjadi khalifatullah fil ardi, untuk dijadikan Allah sebagai khalifah di buminya dengan dibekali sifat-sifat yang sempurna daripada sifat Allah yang ditajalikan kepada Nabi Adam. Maka kenapa kita mengambil makna Adam sebagai awal untuk memahami alif? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya sifat daripada huruf alif itu adalah angka 1, bersifat tunggal, bersifat tegak, dan juga bersifat berdiri sendiri. Dan satu sifat alif yang tidak bisa kita pungkiri, alif bersifat ahad. Alif bersifat 1, tidak ada duanya selain alif. Jika kita memahami sifat alif ini sebagai sifat ahad, lalu kita mengambil makna tafsir alif sebagai jagat kecil, tentunya sebagai jagat diri Nabi Adam alaihissalam, maka kita harus tahu apakah ada sifat alif ahad di dalam diri Nabi Adam. Jawabannya iya, ada. Karena apa? Sifat Nabi Adam sebagai sifat ahad, sebagai sifat 1 di antara satu-satunya manusia yang pertama diciptakan Allah dalam bentuk kesempurnaan. Sehingga sebelum adanya Nabi Adam tidak ada manusia yang lain, dan baru sesudahnya Nabi Adam ada manusia yang bernama Ibu Hawa. Maka kesimpulannya, keberadaan Nabi Adam yang awal, yang satu-satunya manusia, menjadi sifat ahadnya Nabi Adam di antara berbagai macam jenis manusia yang ada. Tentu tidak ada selain Nabi Adam itu sendiri sebagai awal diciptakannya seorang manusia, sehingga bersifat 1. Maka dari itu, ketika kita memahami sifat alif yang ahad, lalu kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Adam bersifat 1, maka alif dalam hal ini kita maknai sebagai alif Adam, sebagai insan kamil yang disempurnakan oleh Allah sifat-sifat kesempurnaan diri manusia dengan sifat lahir dan juga sifat batin. Sehingga ketika kita mengatakan diri kita sebagai Bani Adam, tentu sifat kita tidaklah jauh daripada Nabi Adam itu sendiri. Karena kita itu yang sesifat dengan Nabi Adam, tentu sesuatu yang sesifat akan memiliki fungsi yang sama. Diibaratkan ketika sebuah pabrik membuat sebuah sepeda motor yang menjadi satu contoh prototipe, tentu ketika diciptakan motor-motor yang lain pasti juga akan dicipta sebagai bentuk yang sama dan fungsi yang sama. Maka dari itu, ketika kita diciptakan Allah sama serupa dengan Nabi Adam pendahulu kita, tentunya tugas kita itu juga akan sama
dengan keberadaan tugas Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ketika kita bertanya apa sebenarnya diciptakannya manusia, kita melihat di dalam ayat Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Hal yang sangat benar menjadi pedoman dalil seorang manusia untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika kita menyaksikan bagaimana keadaan jin, dia juga beribadah, namun dia tidak disempurnakan sifatnya oleh Allah. Tentu ada yang membedakan antara jin dan manusia. Apakah itu? Itulah perbedaan tugas antara jin dan manusia. Maka ketika kita merujuk kepada kesempurnaan manusia, sehingga Allah menjadikan manusia diawali oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Allah menciptakannya sebagai khalifah di bumi ini untuk mewakili sifat-sifat Allah. Di dalam ayat 30 di surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Seandainya kita memahami dan mau mengerti betapa istimewanya ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini, tentu kita akan paham dan mengerti siapa sebenarnya Nabi Adam, sehingga begitu dimuliakan Allah dengan kepahaman ilmu dari Allah. Tentunya keberadaan Nabi Adam akan dipersiapkan untuk menjadi wakilnya Allah di bumi. Maka dari itu ketika kita telah mengerti bahwasanya pendahulu kita itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam, maka jika kita memahami alif Adam sebagai khalifatullah, sebagai pendahulu huruf-huruf yang ada, maka kita pasti akan memahami kita sebagai Bani Adam. Tentu kita akan mengambil sikap dan tujuan hidup bahwasanya Allah menciptakan kita adalah sama sebagai Nabiullah Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Sehingga ketika kita melihat kedudukan kita yang sama dengan jin, adalah sama dalam hal kedudukan ibadah, sama dalam hal kedudukan penghambaan. Karena kedudukan penghambaan ataupun ibadah dibebankan kepada nafsu manusia ataupun nafsu jin yang tidak mau tunduk kepada Allah sebagai Tuhan ataupun sebagai Rabbul Alamin. Maka bagi nafsu-nafsu yang tidak mau tunduk, dijadikan Allah untuk menyembah kepada Allah, sehingga diwajibkan kepada manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita jelas mengetahui sifat daripada ibadah ataupun sifat daripada penghambaan itu dibebankan kepada nafsu manusia yang karakternya tidak mau tunduk kepada Allah. Maka yang membedakan kedudukan khalifah dan hamba adalah nafsu dan jiwa hati. Karena hati ini yang menjadi sandaran sifat-sifat kemuliaan Allah yang ditajani kepada diri manusia, yang merupakan wujud kenyataan adanya nantinya sifat Asmaul Husna. Sehingga ketika seorang manusia dijadikan Allah sebagai khalifah fil ardi, tentu mereka itu disempurnakan Allah sifat-sifat ketuhanannya. Coba mari kita merujuk kepada Pancasila sila ke-1.
kita tegaskan di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam hal ini adalah kita wajib menjalani sifat-sifat ketuhanan dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu satu, Esa menjadi wakil daripada sifat Ahad. Sedangkan ketuhanan merupakan manifestasi daripada kenyataan perilaku sifat-sifat ketuhanan yang harus dijalani setiap diri manusia. Sehingga di dalam Pancasila dilanjutkan dengan keadilan sosial. Jika kita melihat keadilan sosial, adil ini adalah juga sifat daripada Allah Al-Adil. Maka bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa menjadi sifat adil jika dia tidak berguru kepada Allah yang Maha Adil? Inilah pentingnya kita memahami kedudukan diri manusia sebagai khalifah fil ardi. Sebagai khalifah adalah mewakili sifat Allah, mewakili sifat-sifat ketuhanan yang baik di dalam Asmaul Husna. Bahkan seseorang yang hafal asma-asma Allah di dalam 99 Asmaul Husna dijamin masuk surga. Itu sebagai pengunci agar manusia mau mengerti, memahami satu bagian dari satu bagian asma-asma Allah yang mengandung sifat-sifat kebaikan bagi manusia. Maka dari itu yang wajib kita pahami dengan memahami tafsir Hijaiyah Alif Adam Khalifatullah, maka jiwa kita, hati kita, perasaan kita, nurani kita ditarik kepada kedudukan Adam fil ardi sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, mewakili sifat-sifat Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka dari itu, ini pentingnya kita wajib memahami kedudukan Nabi Adam sebagai khalifah. Karena mau tidak mau kita ini adalah anak turun Nabi Adam. Jika kita bukan anak turun Nabi Adam, atau kita ini anak turun dari hewan kerbau, atau kita anak turun dari sapi, tentu kedudukan kita akan berbeda dengan Nabi Adam. Kita diciptakan sempurna oleh Allah sebagaimana Adam alaihissalam juga disempurnakan sifatnya. Tentu yang kita harus pahami, untuk apa kesempurnaan sifat itu. Maka untuk memahami bagaimana agar sifat yang sempurna itu menjadi sempurna, tentu kita berguru kepada Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pengatur, pendidik, guru alam. Dan kita sebagai manusia adalah bagian daripada alam semesta, dan kedudukan kita bagaikan alam kecil, karena di dalam diri kita sempurna sifat alamnya, sempurna sifat batin, sempurna sifat dohir. Maka manusia disebutlah sebagai insan kamil, sebagai jagat kecil atau mikrokosmos atau alam kecil. Maka dari itu, ketika kita mengerti tentang makna huruf alif Adam Khalifatullah, kita harus melihat sebagaimana kedudukan Nabiullah Adam sebagai khalifah fil ardi yang disempurnakan sifat-sifatnya oleh Allah. Mari kita melihat bagaimana sifat Nabi Adam sehingga dikatakan sempurna. Nabi Adam disempurnakan dengan jasad. Nabi Adam disempurnakan dengan sifat batin. Sifat Nabi Adam yang tegak berdiri kokoh. Kita bisa melihat perbedaan antara kera dan manusia. Dua hewan yang sama-sama memiliki struktur jasad. Ada tulang, ada rambut, ada daging, ada gigi, ada mata, ada telinga, ada otak. Coba bandingkan.
Kera memiliki tulang, tetapi kera tidak bisa berdiri tegak lurus sebagaimana manusia Nabi Adam diciptakan Allah. Maka tegaknya Nabi Adam bagikan alif menunjukkan sifat berdiri sendiri, sifat qayyum. Sedangkan sifat hayyu Nabi Adam dihidupkan dengan sifat hayat Allah. Kera juga dihidupkan, manusia juga dihidupkan. Tapi yang membedakan di antara keduanya adalah manusia bisa berdiri di dirinya dengan tegak lurus gagah, sedangkan hewan tidak sama. Manusia diberi kemampuan berpikir yang tajam, kritis, sistematis, dan manajemen. Namun hewan tiada satupun yang mampu berpikir dengan manajemen, struktur, dan sistematis. Maka inilah jelas manusia itu nyata-nyata makhluk Allah dari golongan hewan, golongan jasad yang disempurnakan Allah secara jasad dan juga disempurnakan Allah secara batin. Ini yang harus kita lihat, sama-sama kita teliti betapa sempurnanya diri manusia diciptakan Allah. Karena wujud rasa syukur kita tentu harus diawali daripada nikmat diciptakan Allah dalam keadaan sempurna sebagai insan-insan golongan Bani Adam yang diciptakan untuk khusus sebagai khalifah mewakili Allah di bumi ini. Sekarang mari kita melihat sebenarnya apa sifat-sifat yang mulia daripada Nabi Adam, termasuk diri kita. Allah telah menyempurnakan sifat Bani Adam dan pendahulunya Adam alaihissalam dengan adanya 7 sifat ma'ani sebagai sifat batin pokok diri manusia. 7 sifat ma'ani itu menjadi suatu model, suatu pondasi adanya manusia bisa aktif batinnya sebagai manusia sempurna. Batin manusia itu yang ada 7 merupakan suatu anugerah dari Allah yang disebut dengan 7 sifat ma'ani, yaitu sifat hayat, sifat alim, sifat iradat, sifat kudrat, sifat sami'an, sifat basyiron, dan sifat mutakaliman. Sifat hayat ini mutlak diberikan Allah kepada seluruh manusia ataupun seluruh hewan yang hidup atau seluruh tumbuhan yang hidup. Ini yang disebut dengan sifat hayat, atau bisa dikatakan dengan yang namanya ruh hayati, sehingga berkembang dengan kehidupan di bumi ini, alam ini disebutlah dengan ilmu hayat. Kita mengenal ilmu hayat ataupun ilmu biologi, bahwasanya ilmu hayat adalah ilmu tentang kehidupan. Tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan hidupnya, hewan yang hidup dengan alamnya, manusia yang hidup dengan alamnya, semua merupakan kaitan antara hidup, unsur hidup, dan yang dihidupkan. Zahir itu mati, maka dia hidup dengan dihidupkan adanya roh hayat. Maka jika kita memahami roh hayat yang ada di dalam diri Nabi Adam, maka itulah Nabi Adam diciptakan dalam keadaan hidup, dari diciptakan sebongkah tanah, lalu dijadikan berbentuk sebaik-baiknya, lalu dihidupkan Allah dengan sifat hayat Allah. Maka satu hal yang kita pahami, bahwasanya sifat Nabi Adam itu hidup dengan ditajali oleh sifat hidupnya Allah. Kemudian sifat hidup ini menjadi suatu fundamental, suatu sifat pokok yang wajib ada bagi diri yang dihidupkan. Ketika jasad telah sempurna hidup dengan perkembangan biologis, perkembangan jasad, perkembangan sel-sel dan organ tubuh,
dengan sinergi kebutuhan sifat dohir dengan alam semesta. Itulah siklus ilmu Allah, siklus ilmu kehidupan. Maka itulah Allah menempatkan sifat Allahus Somad, bahwasanya manusia bergantung kepada Allah. Allah sandarkan ketergantungan jasad manusia kepada hukum alam yang Allah tetapkan kepada alam semesta, bahwa manusia tidak akan hidup jika tidak tergantung dengan adanya alam, baik udara, baik air, baik makanan, tanaman-tanaman. Itu menunjukkan sifat ketergantungan manusia kepada Allah melalui ilmu Allah yang Allah tetapkan di dalam hukum alam. Inilah berlakunya sifat hayat. Maka jika kita ingin melihat bagaimana perjalanan sifat hayat itu berjalan mulai dari Adam menjadi ibu Hawa, menjadi anak turun Adam, semuanya Allah wakilkan perjalanan sifat hayat itu dengan perkembangan proses perjalanan mani Bani Adam. Inilah yang menjadi perwakilan sifat-sifat hayat yang berjalan terus-menerus mulai dari Adam, kemudian masuk menjadi benih-benih kehidupan yang ditanamkan di dalam rahim ibu Hawa. Kemudian jika kita mengerti dan memahami sifat batin apa yang ada di dalam diri manusia sebagaimana Adam, yang lainnya adalah sifat alim. Sifat alim inilah yang membedakan antara Nabi Adam dengan hewan. Kita melihat bagaimana kera diciptakan hampir sama dengan manusia, namun perbedaannya manusia diberi sifat alimnya Allah, namun hewan kera tidak diberi sifat alimnya Allah. Sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki telinga, sama-sama memiliki akal ataupun otak, namun manusia dilebihkan Allah dengan sifat alimnya Allah di dalam otaknya. Bahkan di dalam otak manusia juga ditajali dengan sifat ar-rasid, sifat cerdas daripada Allah, sifat mengetahui daripada Allah. Ini yang membedakan antara kedudukan manusia dengan kedudukan hewan. Maka dari itu, inilah suatu contoh dua sifat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu sifat hayat dan juga sifat alim. Lalu sifat alim ini berkembang dengan berbagai macam kemampuan sifatnya dengan seiring ilmu dan sifatnya Allah, termasuk adanya sifat ar-rasid, sifat cerdas, sifat menciptakan, al-khaliq, semua berkembang daripada sifat alimnya Allah. Maka dari itu, kesempurnaan sifat alim dan hayat ini Allah sempurnakan dengan sifat iradat, sifat berkehendak. Ketika manusia tidak diberi sifat kehendak, maka manusia itu akan menjadi jiwa-jiwa yang vakum, jiwa-jiwa yang diam, jiwa-jiwa yang tidak bergerak. Walaupun dia berilmu, walaupun dia hidup, tapi dia tidak memiliki kehendak. Maka dari itu, untuk menggerakkan jasad manusia, maka Allah memberikan nafsu yang menjadi wadah. Allah memberikan tajalli sifat iradatnya kepada manusia. Maka sifat nafsu menjadi wakil dari sifat Allah, iradat menjadi kehendak manusia untuk berbuat. Maka dari itu, suatu anugerah ketika Allah memberikan kita nafsu menjadi kendaraan kita sebagai penggerak kita untuk berkehendak melakukan suatu perbuatan yang sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Maka disitulah sifat iradat Allah berikan kepada manusia pada nafsunya. Manusia berkeinginan, akhirnya Allah memberikan suatu hawa, memberikan suatu keinginan syahwat, memberikan suatu rasa kecintaan, kecenderungan. Allah memberikan rasa keingintahuan, ingin daripada nafsu, tahu daripada akal. Bersatunya nafsu dan akal ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Inilah bersatunya sifat iradat dan alim.
Sifat irodat Allah tempatkan dalam nafsu, sifat alim Allah tempatkan di dalam akal, sehingga menyatu menjadi kehendak dan keinginan dan menjadi pengetahuan untuk sesuatu yang ingin diketahui. Maka sifat yang keempat Allah menajalikan di dalam diri manusia, sifat kodrat, sifat kekuasaan Allah, sifat kemampuan Allah, sifat kekuatan Allah, sifat keinginan yang menyatu menjadi suatu kekuasaan, menjadi daya. Kehendak ini menjadi pemicu bergeraknya suatu perintah menjadi penguasa. Allah tajalikan sifat kodrat, sifat kuasa kepada hatinya manusia. Kita sama-sama tahu bahwasanya hati diibaratkan sebagai raja. Di dalam raja itu ada suatu kekuatan perintah untuk menggerakkan segala sesuatunya. Termasuk jasad manusia ini tidak akan bisa bergerak jika tidak ada perintah daripada hati. Walaupun nafsu berkeinginan, tetapi hati ataupun kolbu tidak memberikan perintah atau sifat amar kepada jasad manusia, mustahil jasad ini akan bergerak. Hanya angan-angan dan keinginan tanpa ada perbuatan yang menjadi gerak batin daripada kolbu. Maka ketika seseorang mempunyai keinginan dan pengetahuan, maka disempurnakan oleh kolbunya menjadi gerak laku dengan sifat kekuasaan. Inilah 3 unsur pokok yang menjadi kekuatan manusia. 1 adalah hidup, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah kehendak, yang keempat adalah kekuasaan. Semuanya menyatu menjadi sifat batin manusia yang diwakilkan oleh akal, nafsu, dan kolbu. Ini yang harus kita pahami, bagian-bagian dari diri batin Bani Adam yang sangat pokok menjadi insan kamil. Selanjutnya mari kita bahas sifat batin yang kelima daripada sifat Bani Adam. Bahwasanya Allah juga telah memberikan anugerah kesempurnaan sifat Bani Adam dengan sifat sami, sifat pendengaran. Sifat pendengaran ini mempunyai fungsi yang sangat berkait dengan kolbu, sehingga ketika seseorang diberi sifat sami, ketika sifat sami ini berfungsi lalu diproses oleh akal, ketika akal itu menyetujui, pasti dia akan mendengarkan dan mentaati sami'na wa ata'na. Namun ketika sifat akal itu berkolaborasi dengan nafsu sehingga ada suatu pembantahan terhadap apa yang didengarkan, maka akan suatu ada penolakan ataupun pembantahan oleh nafsu melalui akal, sehingga orang-orang yang tidak mau mendengarkan menjadi peka telinganya, diberi nasihat tidak mau mendengarkan, tidak ada suatu kepercayaan, tidak ada suatu kepedulian. Maka dari itu ketika Allah memberikan sifat pendengaran, suatu fungsi adalah satu, untuk menjadikan manusia itu sami'na wa ata'na kepada Allah. Selanjutnya nikmat daripada Allah memberikan sifat pendengaran. Allah menjadikan nikmat alunan suara yang begitu indah. Allah bisa menjadikan komunikasi antara manusia dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan pendengaran. Bagaimana seandainya manusia itu tidak sempurna pendengarannya? Mereka menjadi tuli dan bisu, karena mereka tidak mengerti bahasa lisan, karena telinganya tidak mampu mendengar suara-suara yang mereka dengarkan, sehingga keheningan dia alami. Lantas apa yang terjadi jika ada keheningan?
manusia tidak akan bisa merasa kenikmatan. Hidup di dalam kesendirian, hidup di dalam kesunyian, hidup di dalam kesepian, walaupun dia hidup dengan kehendak, walaupun dia hidup dengan kekuasaan, ketika tidak ada telinga, dia merasa sunyi, merasa sepi, merasa sendiri. Maka dari itu Allah jadikan telinga untuk bisa mendengar suara-suara saudara kita yang berbicara, mendengarkan suara-suara makhluk-makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Maka dengan kita diberi telinga oleh Allah, kita menjadi hidup bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain. Kita tidak hidup di dalam kesendirian, karena Allah ingin memberikan nikmatnya kepada manusia untuk bisa menyaksikan berapa banyak Allah telah menciptakan sesuatu yang sifatnya agung dari sifat dohirnya yang bisa disaksikan oleh telinga. Dengan sifat pendengaran kita bisa merasakan alunan lagu, alunan suara Quran, alunan gemericik air, alunan angin berhembus. Itu menunjukkan bahwasanya kita hidup tidak sendiri. Maka dari itu, betapa mulianya manusia diberi sifat pendengaran, dan bahkan sifat pendengaran sami itu adalah sifat Allah. Maka jika kita paham betapa mulianya diri manusia diberi satu sifat pendengaran oleh Allah, sungguh sifat itu wajib kita syukuri dengan tunduk kepada Allah, dengan taat kepada Allah, akhirnya menimbulkan suatu perasaan sami'na wa a'ta'na, kami dengarkan dan kami taati. Sehingga proses pendengaran dan taat itu adalah proses langsung antara telinga dengan kolbu. Maka ketika nasihat yang baik, terutama Al-Quran, nasihat dari Allah, harus melalui jalur yang langsung dari telinga langsung menuju kolbu. Karena disinilah ini adalah perbedaannya kalamullah dengan kalam manusia. Kalau berhubungan dengan kalamullah, wajib hukumnya langsung sami'na wa ata'na, jalur khusus antara telinga dengan kolbu. Maka ketika Quran didengarkan, diam dan kita mendengarkan dengan penuh sami'na wa ata'na. Ketika telinga kita mendengarkan Quran dengan ayat-ayat kebesaran Allah, bergetarlah hati orang beriman. Ketika orang-orang mendengarkan ayat-ayat Allah tentang kenikmatan yang berikan Allah, dijanjikan Allah kepada manusia, berbahagialah hati mereka penuh harapan dalam rojak kepada Allah, yakin akan kemurahan Allah. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat tentang siksa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim, gemetar hati mereka, takut karena Allah. Inilah yang dinamakan tunduk dan takdim dan taat, dengan jalur yang khusus antara pendengaran sami dan taat. Sehingga ketika kita membaca Quran, ketika pendengaran itu dihalang-halangi oleh sifat akal dan nafsu, yang dikhawatirkan ketika nafsu itu memberontak, maka akan mengarahkan akalnya untuk berpikir macam-macam, mencari keraguan-raguan tentang Al-Quran, sehingga tidak ada rasa ketundukan, akhirnya timbullah keraguan-raguan. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Maka huda itu diberikan kepada orang mutakin, itu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah tanpa ada negosiasi, tanpa ada tawar-menawar. Maka ketika tiada tawar-menawar antara Allah dengan hamba, antara hamba dengan Allah, dengan klasifikasi taat ataupun takwa, maka huda akan masuk ke kalbu manusia, yaitu berupa dzalikal kitab, inilah kitab. Maka suatu syarat rukun orang adab membaca Quran, wajib sami'na wa ata'na,
kita dengarkan dan kita taati. Itu kunci untuk membenarkan perilaku pendengaran kita sami dan kolbu, sehingga ketika kita membaca Quran jangan sampai nafsu memberontak, apalagi menggunakan akal untuk mengolah bagaimana mencari-cari kebenaran Al-Quran. Padahal Allah menjamin kebenaran Al-Quran dengan menyampaikan firman-Nya, la raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya kitab. Maka ketika kita ragu, tiada lain timbul daripada nafsu yang dipengaruhi oleh iblis, nafsu yang dipengaruhi oleh setan, sehingga menggerakkan akal fikirnya, sehingga tidak ada pernah puasnya dengan kalamullah. Sehingga ketika orang berpikir tentang kelemahan Quran, atau bahkan ada niat ingin menjatuhkan kebenaran Al-Quran, inilah golongan orang-orang yang fasik. Dia menggunakan nafsunya dan akalnya untuk membantah kebenaran Al-Quran, karena mereka salah dalam mendengarkan Al-Quran. Mereka dengarkan lalu mereka cari kebenarannya melalui nafsu dan akal, sehingga di dalam dirinya tidak ada jalur khusus antara pendengaran dan kolbu. Bersatunya antara sifat sami dan kudrat, sifat pendengaran dan sifat kolbu ini harus satu. Tidak ada pemisah antaranya, kolbu dan pendengaran. Karena apa? Seperti hanya tadi, ketika di antara dua sifat ini terpisah oleh nafsu dan akal, yang dikhawatirkan iblis akan menggoda nafsu manusia untuk menjadi sifat fasik. Inilah pentingnya menyatukan sifat pendengaran dan sifat kolbu. Ini sangat sulit. Bahkan ketika kita mendengar sebuah nasihat, pasti akan dihalangi oleh nafsu kita. Ada perasaan tidak cocok, ada perasaan tidak suka, ada perasaan enggan, ada perasaan malas, ada perasaan merendahkan. Itu semua karena apa? Hubungan pendek antara pendengaran dan kolbu terputus oleh nafsu dan akal. Inilah pentingnya kita memahami kaitan antara sifat sami dan sifat kudrat yang diwakilkan oleh kolbu manusia. Kemudian Allah menyempurnakan sifat Bani Adam dengan sifat basiron. Sifat basir adalah anugerah Allah kepada manusia untuk menyaksikan, menjadi sifat penyaksi yang menjadi pelengkap penyempurna antara sifat akal dan sifat nafsu manusia dan sifat pendengaran. Sebuah akal manusia yang berisi dengan ilmu, dia tidak akan sempurna ketika dia tidak memiliki sifat penglihatan. Karena ujung tombak daripada sifat akal itu adalah sifat penglihatan. Maka dari itu Allah menyempurnakan sifat manusia itu dengan sifat penglihatan yang diwakilkan oleh dua buah mata manusia. Di sini yang harus kita bedakan antara sifat basir dan sifat alim. Sifat basir tentu menyaksikan apa yang ada di depan mata. Namun sifat alim, dia lebih tinggi, dia bisa menyaksikan walaupun tanpa sifat mata. Namun kelemahan sifat akal, dia tidak akan bisa mengetahui sesuatunya jika tidak disempurnakan oleh sifat basir. Maka keterkaitan sifat akal dan sifat mata itu menyatu di dalam kepala manusia. Begitu manusia melihat, akalnya berproses memikirkan. Inilah awal orang itu untuk menyaksikan dan berpikir. Inilah sifat-sifat yang baik bagi orang untuk mencari suatu kebenaran yang merupakan suatu
proses manusia untuk mendapatkan ilmu. Disinilah Allah memberikan kebebasan manusia untuk berpikir, untuk menyaksikan dan untuk melihat benar apa tidak apa yang Allah ucapkan, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran benar atau tidak. Maka Allah membuktikan Quran itu kepada mata untuk menyaksikan tanda-tanda kebesarannya. Jika akal tidak disempurnakan oleh mata, lalu apa yang akan disaksikan oleh akal? Tidak ada yang dilihat, tentu akal tidak akan berpikir. Maka dari itu, ketika Nabi Ibrahim tidak melihat kenyataan orang-orang musyrik menyembah patung, tentu akal Nabi Ibrahim tidak akan berproses mencari sebuah kebenaran hakiki tentang hak-hak Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka jika kita tidak punya mata, tentu kita tidak akan berpikir. Maka dari itu, ketika kita mau berpikir, suatu syarat mutlak yang jangan ditinggal, mata itu harus menyaksikan apa yang bisa dia saksikan. Banyak kita melihat suatu permasalahan jiwa batin manusia itu goyah, susah, galau, gelisah, rusak. Dikarenakan apa? Mata dipaksa untuk menyaksikan dan melihat hal-hal yang di luar kemampuan mata, yang tidak dipersiapkan oleh mata menyaksikan, yaitu keinginan nafsu untuk melihat, menyaksikan hal-hal yang bersifat gaib. Inilah suatu penyakit bagi manusia ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang tidak dia yakini ataupun yang belum dia yakini. Nafsu memaksa matanya untuk membuka, menyaksikan hal-hal yang sifatnya gaib. Dan akal yang secara logika tidak mampu menalar kenyataan unsur gaib, semakin menambah ketidakyakinan tentang hal-hal yang gaib. Semua berawal dari keinginan nafsu yang tidak takdim, tidak tunduk. Sebagaimana tadi, ketika telinga dengan hati menyatu, mendengar dan sami dan taat, maka ketika nafsu tidak terima jalur khusus ini, maka nafsu ingin membuktikan apakah benar semua itu, lalu memaksa matanya untuk melihat yang gaib, lalu memaksa akalnya untuk berpikir di luar batas kemampuan. Lantas bagaimana cara kita mensikapi permasalahan jiwa kita yang ingin tahu tentang hal-hal yang gaib? Allah juga melebihkan manusia di dalam sifat akalnya. Allah memberikan anugerah kepada akal untuk berpikir secara ilmu filsafat, secara ilmu hikmah, secara ilmu kias, secara ilmu tamsil, untuk menguak hal-hal yang berhubungan dengan sifat gaib. Apalagi sesuatu yang tidak mudah dijangkau oleh penglihatan mata, tentang sifat Zatullah, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, la tudrikul absara wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, namun Allah memerintahkan kepada manusia apa yang bisa dijangkau oleh mata itu adalah sesuatu yang telah Allah wujudkan, sesuatu yang telah Allah ciptakan, itu sebagai media, sebagai bahan untuk berpikir secara filsafat, berpikir secara ilmu, bukan berpikir secara spontan. Apa yang kita lihat, apa yang terrespon di dalam pikiran kita, apa yang terrespon di dalam nafsu dan kalbu kita. Ini yang kadang-kadang manusia inginkan secara spontan, tidak terbiasa berpikir secara filosof, tidak berusaha berpikir secara filsafat atau kias. Maka apa yang dia saksikan yaitu apa yang dia yakini.
Namun ketika mata tidak bisa menyaksikan apa yang dia saksikan, dia protes, dia berontak. Hal ini pun juga pernah terjadi di antara Bani Israel. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Nabiullah Musa setelah mendapatkan kitab di Bukit Tursina, mereka Bani Israel mau mengatakan, aku akan beriman kepadamu Musa jika mataku telah melihat Allah dengan nyata dan terang. Maka disambarlah petir oleh malaikat sehingga matilah mereka semua. Hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Jika kita ini ingin mengenal Allah, mengenal lewat jalan ilmu, jika kita memaksa mengenal Allah lewat jalan mata, Allah telah mengajarkan manusia sebagai Rabbul Alamin. Alam ini yang bisa kita saksikan. Maka untuk mengenal Rabb, kita wajib mengenal alam, baik alam jagat besar maupun alam jagat kecil, baik alam semesta maupun alam diri kita. Untuk pun itu kita masih untuk mengenal kedudukan Rabb, pengatur alam, pencipta alam, pendidik alam. Ini pun harus diawali daripada mengenal alam. Dan itu pun puncak setelah mengenal alam, kita mengenal Rabb. Maka ketika kita mengenal alam kecil diri kita, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, baik secara sifat zahirnya, sifat jasadnya, alam kecilnya, dia mengenal Rabbul Alamin. Faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Rabb. Di sini ada derajat, kita masih diperkenalkan sama kedudukan derajatnya Rabb. Rabbi dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan, atau Rabb pengatur, pendidik, guru. Dan ini pun kita belum mengenal asmanya. Siapa Rabb sesungguhnya? Man Rabb buka. Siapa Tuhanmu? Siapa Rabb? Tentu dijawab setelah mengenal alam. Tuhanku yang mengenalkan aku adalah yang menciptakan alam ini, aku mengenal Rabb. Tetapi kita masih sebatas mengenal Rabb. Jika kita melihat susunan surat Fatihah, kedudukan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jika kita balik dari alam Rabb naik ke Allah, lalu ke Alhamdulillah, naik ke Ar-Rahman Ar-Rahim, naik ke Ismullah Allah, barulah kita itu dikenalkan dengan asma Allah, Innani Anallah, dengan menyaksikan tanda-tanda alam yang mewakilkan sifat wujud Allah sebagai Rabbul Alamin. Itulah pentingnya mata kita dengan sifat basir wajib untuk menyaksikan sesuatu yang bersifat zahir yang mampu disaksikan. Jika tidak, dikhawatirkan kita akan ingkar dan menerak batas-batas kodrat penciptaan mata untuk menyaksikan yang sifatnya zahir. Alhamdulillah, dengan benarnya kita berpikir, melihat, berkeinginan, berkuasa, mendengarkan sesuatu yang hak dan benar dari Allah melalui petunjuk Allah, huda, yaitu Al-Quran, kalamullah, maka sempurnalah kinerja sifat batin manusia. Maka Allah sempurnakan dengan sifat kalam. Sifat kalam inilah Allah jadikan untuk menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan suatu perasaan, menyampaikan sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa. Bagaimana seandainya Allah tidak menciptakan lidah dengan sifat kalam? Kita akan bisu. Kita berkeinginan namun tidak bisa menyampaikan dengan jelas, hanya menggunakan bahasa isyarat-isyarat. Maka lisan inilah
menjadi sifat kalam Allah, tajalinya sifat kalam di dalam lisan. Maka bahasa kalam pun Allah berikan kepada manusia, karena Allah memiliki sifat kalamullah. Allah berkalam dengan menggunakan Al-Quran, karena dengan kalam ini Allah menjadikan manusia mengerti dan mendengar apa yang Allah ucapkan, walaupun lewat perantara, walaupun dengan kata-kata, tulisan. Di situ menunjukkan kalam. Karena sebelum adanya tulisan akan muncul dulu kalam. Dari kalam muncul tulisan. Dan kalam inilah muncul daripada adanya kehendak dan kekuasaan. Di dalam kekuasaan muncullah yang ada namanya ilmu dan pengetahuan. Sehingga proses keluarnya kalam diawali dengan adanya ilmu, kemudian diawali dengan adanya keinginan. Ketika ilmu bersatu dengan keinginan, lalu didukung dengan kekuasaan kolbu, maka terucaplah menjadi sebuah kalam. Maka Quran sebagai kalamullah merupakan kumpulan daripada ilmu-ilmu Allah. Jika kita memahami Al-Quran sebagai kalamullah, maka kita harus memahami Al-Quran itu adalah sebagai ilmu Allah. Karena jika kita melihat pada diri kita, kita tidak akan mungkin berkalam, kita tidak akan mungkin berkata, ketika di dalam diri kita tidak ada keinginan, kekuasaan, kehendak untuk berkata. Walaupun ada keinginan untuk berkehendak berkata, namun jika kita tidak ada ilmu atau pengetahuan apa yang ingin kita ucapkan, tentu kita akan bisu. Tidak ada yang tersampaikan. Itulah ilmu yang hadir dengan dorongan kehendak dan kekuasaan, lalu membentuk sebuah kalam. Kalam inilah yang akhirnya menjadi sebuah tulisan. Inilah proses yang harus kita pahami. Sehingga kitab suci Al-Quran, dikatakan kitab, tidak akan tertulis ketika sebelum adanya kalam. Kalam tidak akan terucap jika tidak adanya kehendak. Kehendak tidak akan terlaksana ketika tidak ada kodrat kekuasaan dari Allah. Dan kalam tidak akan hadir ketika tidak ada ilmu yang keluar untuk disampaikan. Inilah kedudukan sifat kalam, kodrat, irodat, dan ilmu menyatu menjadi sebuah kitab yang dikatakan sebagai kalamullah. Sehingga Quran sebagai kalamullah merupakan kumpulan daripada ilmu-ilmu Allah. Dan ilmu ini yang akan menerangi pandangan mata manusia dan pendengaran manusia ketika manusia mau sami'na wa atokna, dan matanya mau menyaksikan apa-apa yang telah Allah jelaskan daripada kalam Allah, yaitu ilmu Allah. Inilah perjalanan sifat-sifat ma'ani yang Allah berikan kepada manusia, khususnya Bani Adam. Dengan tujuan apakah Allah memberikan sifat ma'ani ini? Untuk menjadi wakil Allah. Maka bagaimana kita bisa menjadi wakil Allah jika kita tidak mengenal siapa yang kita wakili? Seorang yang mewakili tentu akan mengenal siapa yang diwakilkan. Ketika kita mewakili Allah, tentunya kita wajib mengenal Allah. Maka Allah memudahkan untuk mengenali dirinya. Allah memberikan 7 sifat ma'ani kepada manusia sebagai pintu jalan untuk mengenal Allah. Sehingga man arafa nafsahu, nafsahu kita ini adalah diri kita yang meliputi diri dohir dan batin. Inilah kunci untuk mengenal Allah. Dan sesuatu
yang ada di luar diri kita itu sebagai pelengkap tanda-tanda kekuasaan Allah yang merupakan menjadikan perjalanan untuk makrifat afngal, makrifat mengenal kebesaran, kekuasaan dan perbuatan Allah. Tapi untuk masuk kepada makrifat zat, makrifat sifat, kita harus mengenal diri kita. Kita tidak akan bisa makrifat sifat dan makrifat zat kepada Allah jika kita tidak mengenal diri kita. Dan mengenal diri kita itu kita awali dengan tafsir Hijaiyah Adam Insan Kamil Khalifatullah. Sehingga dengan memahami diri Adam seiring dengan qaul man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini diawali dengan memahami tafsir Hijaiyah Insan Kamil Khalifatullah. Sehingga ini memudahkan jalan kita untuk ma'rifatullah, memudahkan kita untuk bisa membedakan apa ma'rifat sifat, apa ma'rifat zat, dan apa ma'rifat afngal. Lalu kita memahami ma'rifat asma, menjadikan suatu perjalanan kelanjutan daripada ma'rifat sifat. Maka setelah kita memahami 7 sifat ma'ani sebagai pondasi, maka sifat itu berkembang berbuah menjadi 99 sifat-sifat Asmaul Husna. Ini yang akhirnya menjadi awal dasar pondasi kita untuk makrifat asma. Mengenal asma Allah. Setelah mengenal asma Allah, kita mewakili asma Allah. Allah Ar-Rahman, kita wajib Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim, kita wajib Ar-Rahim. Allah As-Sabur, kita wajib As-Sabur. Allah As-Salam, kita wajib salam. Maka dari itu, ketika kita memahami makrifat sifat, kita menjadikan jiwa kita berguru kepada Allah dengan sifat-sifat asma Allah yang ada di dalam 99 Asmaul Husna yang Allah kenalkan di dalam diri kita, yang tertanam di dalam diri kita, 7 sifat ma'ani dan berbuah menjadi 99 sifat Asmaul Husna. Itulah sifat alif Adam. Itulah sifat uluhiyah diri Adam. Maka jalan untuk mengenal Allah tiada lain, kita harus bisa mengenal sifat-sifatullah agar kita memahami diri kita adalah bagian daripada sifatullah, bagian dari asma Allah, bagian daripada zatullah. Baru kita memahami makrifat afngal. Karena kita jika salah memahami makrifat, maka perilaku kita pun juga akan dikhawatirkan salah karena salah dalam memahami. Ini yang harus kita kupas sama-sama, bagaimana cara memahami sebelum kita menjalani. Jika kita belum paham lalu menjalani, karena kita berbuat tanpa ilmu, maka buah daripada ilmu itu adalah kepahaman. Bagaimana kita akan paham jika kita tidak berilmu? Bagaimana kita akan berilmu jika kita tidak berpikir? Maka ketika orang berbuat tanpa berpikir, itu namanya orang berbuat tanpa ilmu. Itu menuruti nafsu, karena perbuatan itu yang tanpa berpikir adalah perbuatan antara nafsu dengan kolbu. Bersatunya nafsu dan kolbu menjadi perbuatan yang tanpa dia pikirkan, sehingga kolbunya mengikuti perasaan nafsunya. Berbuat tanpa berpikir itu. Maka dari itu kesempurnaan manusia seyogyanya marilah kita berbuat, beramal atas dasar ilmu, dalam arti mengerti dan memahami. Itu pentingnya, beramal harus berilmu, berbuat harus berilmu, mengerti tentang apa resiko baik buruknya setiap perbuatan yang digerakkan oleh nafsu dan kolbu, sehingga tidak menjadikan fatal kita berbuat setelah itu ternyata perbuatan yang sia-sia dan salah,
dikarenakan tiada ilmu.